Selamat sore. Halo, selamat malam Mbak. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sak Donyo. Ada yang bisa dibantu? Istri saya ini di belakang ini. Tak sambil dondom, Mbak. Dia lagi dondom. Selamat malam tuh di sini masih sore. Dia dondom-dondom, Mbak. Oh, maaf mengganggu waktunya Pak Ganteng Sedonio. Oh, gimana ini ceritanya? Iya, begini, saya ngetiknya kok lama ya. Jadi saya mau curhat aja nih, mau tanya langsung, tanya jawab. Jadi sebelumnya saya mohon maaf dan maaf mengganggu waktunya. Bagaimana, Mbak? Iya begini, saya kan kerja di kontrak sekarang ini baru mau satu kontrak, terus bulan 9 tanggal 7 tahun ini itu finish. Nah, rencana mau menambah, kemudian bos saya itu menyarankan untuk mengurus prosedurnya itu mandiri. Maksudnya agar saya pandai bisa mengurus sendiri gitu prosedurnya. Itu. Nah, terus saya belum pernah melakukan hal ini gitu, karena sebelumnya kontrak kerja itu kan harus di agensi. Nah, terus saya bilang, oh saya belum pernah melakukan ini gitu. Maksud bos saya itu biar saya pandai, biar saya mandiri, terus uangnya itu katanya biar untuk saya semua tanpa melalui agensi. Tapi saya belum menjawab. Saya bilang beri saya waktu untuk berpikir. Nah, karena saya belum pernah melakukan ini, saya meminta saran ke jenengan bagaimana. Yang saya mau tanyakan, apakah untung ruginya buat TKW kalau melakukan prosedur ini sendiri? Kemudian bagaimana cara melakukannya begitu? Oke, itu aja, Mbak. Terus yang kedua, saya meminta saran begini, lebih baik kita menambah kontrak atau kita extend visa selama 6 memperpanjang waktu 6 bulan atau saya nge-break begitu. Oke. Terus waktunya saja jawabnya. Penjelasannya. Oke, siap. Ya, begitu saja saya minta penjelasannya dan saran. Terima kasih sebelumnya. Oke, tadi yang ditanyain tentang kontrak mandiri, untung dan ruginya untuk TKW, kayak gitu ya? Iya, betul. Untungnya nggak ada, adanya rugi, Mbak. Begitu. Iya. Terus? Alasannya kenapa? Satu, walaupun kita lewat agent, kan kita nggak usah bayar kalau kita mau proses untuk renew kontrak, iya kan? Kedua, betul. untuk proses renew kontrak pun juga pasti majikan bayar ke agent dan agent yang memproses, kayak gitu, ya kan? Betul. Kalau untungnya majikan bilang untuk biaya proses mungkin taruhlah 2.000 atau 2.500 atau 1.200, taruhlah segitu. Mungkin sampean suruh wirawiri sendiri, terus habis itu untungnya mungkin 1.000 buat sampean atau 2.000 buat sampean, kayak gitu kan? Tapi pusingnya itu bikin kita migran, sakit kepala, kayak gitu untuk proses kontrak mandiri, karena prosedurnya kontrak mandiri dengan Indonesia sama Filipina itu beda jauh, kayak gitu. Untuk persyaratan job stempelnya yang di KJRI Hong Kong, kalau mau masalah proses keimigrasinya so easy, dalam 5 menit selesai, kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak ada masalah, cuma 230 untuk pembayaran visa di imigrasi Hong Kong untuk pengambilan visa, kayak gitu. Cuma yang KJRI-nya itu yang sekarang ini masih agak belum sedikit mudah untuk proses kontrak mandiri bagi teman-teman yang renew kontrak. Itu jawaban yang pertama. Untuk jelasnya persyaratannya opo ae, bisa langsung datang ke konsulat lantai 4 pagi jam 10 sampai jam 4 sore. Itu nanti ada penjelasan detail dari sama pihak petugas KJRI tentang kontrak mandiri, kayak gitu, Mbak. Itu ya, Senin sampai Jumat, kayak gitu. Nah, terus habis itu pertanyaan yang kedua, saya agak bingung. Kenapa kok extend cuma 6 bulan terus ngebreak atau gimana, itu kok bingung saya, bagaimana? Maksudnya gini. Lebih baik kita memperpanjang ngerenew kontrak terus ngerenew kontrak nih. Misalnya kita ngerenew kontrak terus selama 6 bulan saya notice. Atau
atau saya hanya meminta waktu memperpanjang visa saya tanpa perlu merenew kontrak. Begitu maksudnya. Oke. Lah ini sampai pulang Bagaimana? terus atau nanti ganti majikan selepas 6 bulan? Tidak saya ya, cuman itu pertanyaan saya. Tidak, saya hanya untuk satu majikan ini, karena saya kan kemarin 2 tahun yang lalu waktu sebelum masuk rumah ini saya tidak pulang. Kita extend visa aja, terus masuk ke rumah majikan yang sekarang. Itu saya sudah berjalan 1,5 tahun. Nah, karena ini mau memperpanjang merenew kontrak, karena bos saya itu menyuruh saya untuk mengurus sendiri. Tapi kok suami saya katanya gitu, pokoknya finish kontrak ini pulang, tapi saya belum kepingin pulang karena ada masalah di rumah yang harus kita prepare untuk masa depan gitu. Jadi saya kepingin nambah 6 bulan ke depan gitu maksudnya. Jadi atau yang mau saya tanyakan, saya perlu nge-renew kontrak saja atau memperpanjang visa saya 6 bulan ke depan begitu. Kalau cuma untuk extend visa, kalau cuma sampai kerja 6 bulan, mending extend, Mbak. Oh begitu. Iya. Itu keuntungan ruginya gimana? Itu maksudnya tuh hitung-hitungan tiket atau bagaimana, itu nggak ada? Tiket sampai tetap dapat satu jalan loh. Oh begitu. Tapi prosesnya mungkin agak jelimet ya. Kalau extend 6 bulan enggak, malah lebih gampang. Sampai cuma datang ke imigrasi, terus bawa surat dari majikan, alasan sampai extend 6 bulan itu untuk apa, kayak gitu kan. Terus habis itu seperti kita extend visa setahun itu. Betul, prosesnya. Cuma bedanya alasannya. Alasannya kalau setahun itu kan karena nggak bisa jutking, makanya kita extend untuk komplit visa. Tapi kalau 6 bulan itu kan alasannya aja yang beda, syaratnya semua sama. Terus tinggal bawa kontrak kerja dua-duanya yang asli, itu kan ada kontrak asli. Nah itu dibawa, terus ditulis di paling belakang itu kan ada job stempel KJRI, sampingnya itu kan ada 2 tanda tangan pembantu dan majikan kan, lembar yang terakhir itu di bawahnya itu ditulis agree untuk extend visa 6 bulan kayak gitu. Jadi terus tanda tangan majikan sama sampean, tanda tangan di bawah surat. Oh, yang di belakang sekali. Betul, itu sampean sama majikan, tanda tangan, terus tulisannya ditulisi ya, agree untuk extend visa 6 bulan. After that I go home to Indonesia, kayak gitu loh. Oh begitu. Jadi lebih baik, jadi kembali ke pertanyaan awal. Jadi lebih baik kita join dengan agensi begitu ya. Itu kan bagi saya menguntungkan untuk kenyamanan saya bekerja begitu. Betul. Kalau mau renew kontrak mending minta bantuan agent, karena proses kalau dulu majikan pakai Filipin, Filipin gampang untuk proses mandiri, kontrak mandiri. Tapi kalau Indonesia masih beda, makanya biasanya majikan-majikan yang biasanya ngambil Filipin itu menyuruh untuk ganti Indonesia ya. Biasanya arah-arah Indonesia itu pembantunya disuruh untuk proses kontrak mandiri, biasanya kayak gitu. Tapi yang membedakan itu adalah persyaratan untuk approve di KJRI Hongkongnya, yang membedakan persyaratannya yang agak susah kayak gitu. Jadi betul-betul tidak ada keuntungan untuk TKW kita sendiri, hanya untuk ya, maksudnya itu majikan murah kan bayarnya. Nggak ada keuntungan sama sekali ya, nggak ada yang bernaung di bawah kita gitu, nggak ada yang melindungi kita begitu kan? Melindungi ya tetap Mbak, ada KJRI Hongkong. Enggak, maksudnya tuh perantara agensi. Nggak ada Mbak, sampean kan mandiri Mbak. Begitu ya. Waduh, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya beruntung sekali kenal YouTube sampean. Alhamdulillah. Berkah selalu selamanya ya Jeng ya. Amin ya rabbal alamin. Sampai juga mudah-mudahan. Terima kasih langgeng salawase. Siap. Amin. Ya. Amin ya rabbal alamin. Cuman bisa berdoa untuk keluarga sanjenengan saja ya. Sampai juga ya punya masalah, semoga segera diselesaikan dengan baik dan bijaksana. Terima gitu kasih ya. banyak atas informasi, saran dan ilmu-ilmunya. Terima Channelnya kasih. maju terus, pantang mundur. Suwun sangat. Pokoknya adanya banyak teman-teman yang semakin banyak bertanya, saya semakin semangat. Iya, aku selalu nge-like kok, nge-like konten sampean selalu. Matur suwun. Insya Allah selalu ya. Matur Terima suwun kasih sangat. banyak loh Mbak Yuli. Sami-sami Mbak, sehat selalu Mbak Mas ya. yang ganteng sendunya. Siap. Terima kasih. Sehat selalu. Aduh, kalah saing suamiku kalau ada orang ganteng sak dunia ini. Suaminya sama di Hongkong juga toh?
Enggak, suami saya di rumah, Oh, di rumah. Cuman ya kalau dia bilang kan kalau saya sudah pulang ke Indonesia nggak boleh lagi kerja gitu. Cuma kan Berarti ada kan- yang harus saya prepare untuk Siap. beberapa bulan ke depan begitu. Siap. Makanya saya bertahan untuk 6 bulan saja lagi. Siap, mudah-mudahan sampai langgeng, rezeki lancar, rukun. Amin, amin. Kayak gitu. Doa sebangsulnya untuk jenengan sekeluarga, berkah Amin. barokah selamat Amin. dunia akhirat ya, seperti Amin. yang di WA sampean itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina azabannar. Amin, 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 rabbal alamin. Oke, monggo terima kasih ya Mbak Sudah ya. sangat deh, sami-sami yuk, bye-bye. Ayo, bye-bye. Kontrak mandiri dan masih tetap menjadi idola para majikan untuk menyuruh teman-teman proses kontrak mandiri dengan iming-iming duitnya daripada dikasih sama agent, mending kamu jalan sendiri, nanti kamu bisa untuk sangu jalan-jalan kayak gitu. Tapi pada kenyataannya nggak semudah apa yang dibicarakan majikan untuk proses kontrak mandiri. Dia menurut Mas Darling? Tanyakan sama KJRI. Nggak apa-apa, semakin ruwet kan otomatis semakin agensi nanti kan semakin banyak pekerjaannya. Ya, silahkan tanya KJRI kalau kontrak mandiri. Saya nggak patek paham. Walau saya bukan staff agent ya, tapi saya tetap menghargai kerja agent karena dengan adanya agent, jadi untuk proses kontrak mandiri tidak bisa dijalankan, jadi masih membutuhkan agent. Jadi Apalagi agent masih renew. wirawiri. Apalagi renew sama kita. Ya, oke. Boleh, renew itu sangat gampang sekali. Kita Ya. membantu juga boleh kayak gitu. Kalau percaya dibantu dengan kita. Sumonggo kayak gitu, yang penting hubungan sama majikan itu baik kayak gitu, karena kita nggak mau memproses dengan majikan yang masih punya keruwetan, artinya majikannya seneng utang lah, libur nggak diberesi lah, itu kan bukan PR untuk teman-teman yang memproses renew kontrak kayak gitu ya. Jadi biasanya kalau teman-teman proses renew kontrak di agent-agent itu biasanya kurang perhatian, karena apa ya, karena bayarnya sidik yang agent, sedangkan teman-teman itu kan kerja 2 tahun, jadi nggak bisa, mungkin agent itu kan yang digarapkan wakeh, jadi untuk pelayanan satu persatu personal itu mungkin kurang perhatian ya, harap maklum karena renew kontrak bayarannya mekur sidik kayak gitu aja sih. Jadi mohon dimengerti aja. Kalau ada masalah sebelum tanda tangan kontrak silahkan telepon-telepon dulu, jadi hak-hak apa yang perlu majikan selesaikan sebelum kita mau melaksanakan atau tanda tangan renew kontrak. Gitu aja Darling ya. Suun sangat untuk teman-teman yang punya masalah, semoga cepat diselesaikan masalahnya. Hari ini puasa, marhaban ya Ramadan, sebentar lagi buka dan selamat menyambut untuk berbuka puasa. Suun sangat dan see you, bye bye.